Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, kajian kita masih berbicara apakah seorang hamba itu kudu bersyukur kalau mendapatkan cobaan dan kesulitan hidup, ataukah kudu bersabar. Ketika orang mendapatkan kesulitan, ketika orang mendapatkan kepayahan dalam hidupnya, mendapatkan ujian dan musibah dalam hidupnya, baik pada diri, pada keluarga, atau pada harta benda, apakah mesti ketika mendapat cobaan itu bersyukur? Ataukah tindakan yang benar adalah bersabar? Kata sebagian ulama, maka nikmat itu, ujian itu harus disyukuri dari segi hikmah yang timbul daripada kesulitan. Adapun dari segi musibah dan kesulitannya mesti bersabar. Tapi dari hikmah yang ditimbulkan daripada kesulitan yang begitu banyak Allah persiapkan, maka dia mesti bersyukur atas nikmat tersebut. Imam Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah menyatakan bahwa setiap saya mengalami musibah, di dalamnya ada 4 macam nikmat yang Allah sudah persiapkan buat diri saya, yang mesti musibah itu adalah satu pisau bermata dua. Dari satu sisi musibahnya kudu disabari, tapi dari sisi hikmah yang ditimbulkan dari musibah itu mesti disyukuri. Setidak-tidaknya ada 4 musibah, ada 4 nikmat manakala orang mendapat musibah. Contoh, dia dagang rugi, Gojek nggak dapat duit, hari ini ngebit kata dia sial mulu, nggak dapat. Paling enggak daripada musibah yang ada 4 nikmat yang Allah berikan. Yang pertama adalah musibahnya bukan pada agama. Pada Gojek enggak dapat pelanggan aja, itu urusan dunia. Kedua, nikmatnya tidak diberikan ujian yang lebih berat. Timbang gak dapat duit masih mending Gojek. Kalau motornya hilang nggak bisa ngojek sama sekali, masih mending. Ketiga, diberikan keridhaan sama ketentuan Allah, dan keridhaan itu nikmat besar dari Allah. Keempat, ada ganjaran pahala besar yang Allah persiapkan bila kemudian nerima daripada musibah yang ada. Nah, malam hari ini saudara, kita akan berbicara bagaimana menghadapi musibah. Apakah di dalam menghadapi musibah itu haruslah kita bersyukur? Maka senada dengan kalamnya Ibnu Umar, kata Imam Ghazali, kalau kita dapat musibah,
Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang banyak di balik musibah, sehingga bakal muncul kesabaran di dalam menghadapi musibah yang ada. Yang mana itu? Ketika dapat musibah, tanemin di hati anna tilka syiddata zailah ghairu daimah. Tanemin di hati bahwa musibah yang ada, ujian yang ada itu akan sirna, tidak akan abadi. Dunia ini sifatnya sementara, ujian juga sementara, sementara doang. Enggak ada yang namanya ujian abadi, enggak ada. Ujian sementara. Kalau sementara, jangan distresi seperti kaya-kayanya abadi. Orang dunianya aja sementara. Dunia, ujian di dunia juga bersifat sementara. Sebentarlah. Ya sampai 14 Februari lah paling. Sabar. Begitu. Jangan dicatat. Bang Adi mau catat aja yang bagian begini aja. Udah mah dicatat aja. Jadi sementara, barang sementara jangan ditaruh di hati yang menyebabkan jadi abadi, sehingga anggapan hati abadi menghasilkan udah sementara lah, bentar. Di dunia orang zalim lah sepuasnya. Begitu kita tunggu aja. Kalau mati juga entar mati. Begitu mati entar enggak apa-apa. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Gitu aja. Begitu. Maka kita dituntut kalau didolimi orang doain. Yang didolimin tuh, kita didolimin orang, kita doain. Moga yang mendolimi itu panjang umur, sehat walafiat, mudah urusannya. Itu yang dituntut oleh agama. Kenapa? Loh, kalau film, kalau musuhnya mati, ya alamat filmnya habis. Jangan mati, terus saja. Begitu terus saja. Biar kita diangkat lagi derajatnya, pingsan lagi, angkat lagi derajatnya, pingsan lagi, pegel-pegel, begitu. Jangan, biar mampus Allah, jangan. Ini nggak benar. Doain biar panjang umur. Ini orang nih dengki, nggak ada benernya kita di mata dia. Ya Allah, moga panjang umur tuh orang. Jadi biar kita diangkat lagi derajatnya sama Allah. Pegel lagi, diangkat lagi, pegel lagi. Ayo pegel sendiri dia. Begitu. Kalau mati, ya film the end. Begitu. Benar nggak? Lah lihat film-film tuh. Kalau musuhnya udah mati, tamat. Terus saja. Jadi filmnya masih berseri, masih panjang. Doain biar panjang umur. Begitu. Enggak disumpahin aja itu yang jahat-jahat. Jangan. Mau ngapain? Jangan, biarin panjang umur. Nanti akan malu sendiri kalau tahu yang sebenar-benarnya. Begitu. Hidup tuh begitu. Lah orang ngatain pakai mulutnya, biarin aja. Begitu. Karena apa? Yang namanya kesulitan dunia tuh zailatun, akan sirna, tidak bakalan abadi. Enggak bakalan abadi. Itu satu. Yang kedua, bahwa kesulitan dan musibah
sebenarnya datangnya dari Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akan menimpa kepada kita kecuali sesuatu yang telah digariskan oleh Allah. Artinya anggap aja dicubit sama pacar. Jadi kita dicubit sama pacar kita, sakit nggak? Yang bener nih. Oh, berarti nggak pernah punya pacar berarti. Gitu. Dicubit sama pacar sakit nggak? Enggak. Oh, berarti ini nggak pernah pacaran. Dicubit sama pacar sakit nggak? Hah? Sakit nggak? Sakit. Tapi dirasa nggak? Enggak. Kenapa nggak dirasa? Hah? Sayang cubitannya itu. Ini yang nyubit Allah, yang ngasih ujian Allah hakikatnya. Ya udah, Allah mah yang kita cintai, nggak apa-apa. Ya dicubitnya mau sakit, dari zat ujiannya mah kudu sabar, tapi dari hikmah yang ditimbulkan kudu bersyukur. Sebab yang ngasih cobaan adalah Allah. Allah. Ngapa dibanting-banting? Anggap aja bola pingpong. Dibanting kenceng biar tinggi. Begitu nggak apa-apa. Mau ditinggikan derajatnya sama Allah, biarin. Begitu. Nggak apa-apa. Wa in kanat bisa babi makhluk. Kalau ujian itu disebabkan gangguan orang mendolimi kita, orang menfitnah kita, orang ngata-ngatain kita, orang ngambil barang kita, atau apa saja, sebabnya makhluk, maka yakini itu semuanya menguntungkan kita dan merugikan dia. Kalau ada orang ngambil barang kita, maknanya nanti ketemu di akhirat. Ketemu di akhirat dan duitnya tetap punya kita. Di akhiratnya. Di dunianya anggap aja kayak jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Ah, ini mau dibanyakin sama Allah dah. Si anu tuh ya pinter banget ngutang. Ya Allah, ngutang mau pinter banget, melas-melas. Pas ditagih galakan dia gitu. Kata kita, belum apa-apa udah mau bawa golok aja. Begitu. Sabar. Sabar. Begitu. Di akhirat tetap punya kita. Wong Nabi bilang tidaklah tanam-tanaman dimakan burung, diambil orang, melainkan itu bernilai sedekah di mata Allah, yang ganjarannya akan menguntungkan kita. Kalau manusia yang ambil tentu merugikan dia. Rugi dia. Tidak ada menguntungkan dia, merugikan kita nggak ada. Orang ngata-ngata biarin. Timbang ngata-ngatain pakai mulutnya, bisanya nyalain mulut, bisanya begitu, bisanya nyalahin mulut. Biarin. Urusannya dia atasan kita bukan, apa bukan? Udah biarin aja. Nggak usah dipikirin, maju terus. Yang penting pintu udah dibuka, olencing gitu maju aja. Jangan dicatat, ini orangnya baperan. Begitu. Pokoknya kalau ujian itu disebabkan oleh makhluk, yakini menguntungkan kita, tidak merugikan
kita, justru merugikan dia, tidak merugikan kita. Itu begitu. Apa aja. Lihat bagaimana Nabi dikata-katain oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, macam-macam. Kan Nabi dikenal akhlaknya baik, tetap aja Abu Jahal juga mati juga. Sebutannya nggak bagus, begitu sebutannya. Jadi biarinlah. Begitu orang mau berbuat apa, suka-suka dia. Begitu, suka-suka dia. Nanti juga akan ketahuan. Segala sesuatu enggak bakalan enggak. Semuanya yang ditanam berenuk sulit berbuah duren. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Orang tuh menzalimin, ngata-ngatain, jelek-jelekin, ntar juga akan ketahuan dengan sendirinya. Sehingga kata Imam Ghazali, faidan, kalau atas dasar itu, betapa dalam kesulitan itu ada manfaat besar buat kita, bahwa kesulitan itu sifatnya sementara, yang akan sirna tak pakai lama. Kesulitan itu datangnya dari Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Bila itu dasarnya, seorang hamba wajib hukumnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang terselip pada ujian dan derita yang ada. Derita yang ada itu terselip nikmat. Orang suka salah dalam ngartiin bikin peribahasa di Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Bahasa Al-Quran ma'a itu serta, beserta, bukan sesudah. Itu diartikan sesudah kesulitan ada kemudahan. Dari mana? Enggak ada. Fa inna ma'al usri yusra, bukan fa inna ba'dal usri yusra, bukan. Sesungguhnya ba'dal usri, sesudah kesulitan, tidak ada. Ma'al usri, di balik kesulitan aja ada kemudahan. Di balik artinya di dalam, bersamaan kesulitan itu sebetulnya ada nikmat-nikmat dari Allah yang mendatangkan kita untuk menuju sebuah kemudahan. Kalaulah kita menyadari dari kesulitan ini Allah bisa lebih berat dari ini, jadi ringan. Fa inna ma'al usri yusra, bahwa ini yang menguji adalah Allah. Fa inna ma'al usri yusra, bahwa ada orang ngata-ngatain gak bakal merugikan kita. Fa inna ma'al usri yusra, bahwa di dalam musibah ini ada ganjaran besar. Fa inna ma'al usri yusra, begitu. Bukan fa inna ba'dal usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan. Sampai kapan? Karena diartikan sesudah, sampai kapan? Nunggu kelar ini. Dia salah. Saat kesulitannya aja ada banyak kemudahan dari Allah. Renungi kalamnya Ibnu Umar, renungi kalam yang malam hari ini pelajari. Betapa banyak seorang hamba kudu bersyukur terhadap nikmat di balik musibah, bersamaan musibah di balik itu. Jadi dalam setiap musibah ada hikmah, bukan sesudah musibah ada hikmah, bersama musibah ada hikmah. Kemudian kata Imam Ghazali, guru kami
mengata bahwa kesulitan-kesulitan duniawi yang dihadapi oleh seorang hamba, mesti si hamba wajib bersyukur atas ditimpa kesulitan tersebut. Kata ulama yang lainnya, dan ini adalah paling afdal menurut guru kami, kata Imam Ghazali Abu Bakar Al-Warraq, bahwa kesulitan-kesulitan, musibah-musibah yang menimpa seorang hamba, wajib si hamba tuh bersyukur atas ditimpa musibah tersebut. Kenapa? Karena musibah-musibah yang ada hakikatnya nikmat-nikmat besar yang kalau dibukakan mata hatinya, oh ini hasilnya. Begitu. Ini hasilnya. Setiap musibah yang menimpa seorang hamba, di sana ada nikmat yang mana si hamba kudu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Buktinya, dalam setiap musibah yang menimpa kepada seorang hamba mendatangkan manfaat yang besar dari Allah. Satu keuntungannya, ada banyak keuntungan yang besar. Mana keuntungannya? Daripada musibah yang menimpa pada kita, satu, mengangkat derajat kita kepada yang lebih tinggi dengan musibah yang ada. Lo mau diangkat, kalau kita pengen naik kelas nggak ada cara kecuali harus ikut ujian. Saya nggak mau ikut ujian, nggak apa-apa, kata Pak Guru. Teman kita ikut kelas 2 SD, kita kelas 1, sebab nggak ikut ujian. Tahun besok lagi hindarkan kami Pak Guru dari ujian. Maka kita nggak ikut ujian, teman kita kelas 3, kita kelas 1. Kenapa? Nggak ikut ujian. Tahun besok lagi, Pak Guru hindarkan kami dari ujian. Teman kita sampai lulus SD, kita kelas 1. Teman kita sampai sarjana, kita kelas, sebab kita nggak ikut ujian. Siapa tuh yang doanya, Tuhan hindarkan kami dari ujian? Ya alamat, ini orang cerdas orang kagak nih? Kagak, kelas 1 mulu, kagak naik-naik kelas karena minta dihindarkan. Nah, orang dunia negeri ujian, hindarkan. Beri mata hati kami melek, hikmah apa di balik setiap ujian yang ditimpakan. Begitu. Itu yang paling penting. Ada keuntungan besar. Satu, mengangkat derajat kita. Dua, menghapus dosa kita. Kalaulah kita termasuk orang yang dosanya banyak, diuji biar rontok dosa kita. Bagus. Tidaklah hamba sakit melainkan dosanya diangkat dari si hamba. Begitu, diangkat dosanya. Apakah kita dosanya dibuang-buangin itu enggak menguntungkan? Bukankah ini yang menguntungkan buat kita? Ketiga, kalau kita memang parah banget di mata Allah, ini namanya hukuman di dunia, biar di akhirat ringan hukumannya, enggak apa-apa. Ada 3 keuntungan dalam musibah: ngangkat derajat, ngapus dosa, dan mencepatkan hukuman, biar di akhirat mencicil hukum, biar di akhirat habis. Semuanya menguntungkan sama kita. Pesan di balik musibah ada 3 keuntungan. Di samping itu, wa masubatin jazilatin,
ada ganjaran yang sangat besar. Masuk surganya duluan, gak pakai diperiksa. Innama yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan orang-orang yang sabar akan ganjaran pahalanya tanpa pakai hitung-hitungan lagi. Udah nikmat. Orang-orang di dunia ahlul bala melihat surganya tinggi banget di akhirat. Dia ampe ngomong ahlul bala di dunia, ya Rob, coba 24 jam saya dalam bala aja biar surga saya tinggi. Ya udah kelewat. Ini udah akhirat. Ketika melihat surganya orang yang kena musibah sabar, betapa tinggi tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Wa a'wadin karimatin. Belum lagi di balik musibah itu ada imbalan-imbalan balasan yang amat sangat berharga pada akhir kehidupannya. Setiap kita mendapat musibah ada aja gantinya. Ada teman kita motornya hilang, urunan aja temannya dapat motor baru aja. Begitu. Cuman ada yang ngiri. Ada yang ngiri. Kalau begitu gua ilangin juga nih. Kagak digantiin sama temennya. Emang juga salah niat. Begitu. Ada orang murid datang ke rumah kiai. Kata bininya, bang, lu kan lama tuh ngaji sama kiai. Masa lu kagak mau silaturahim? Jangan seret rezeki ini lu jarang main. Apa namanya orang Jawa sebut? Soan. Jarang soan ke rumah guru. Aduh, bawa apa ya? Pakai itu yang belakang rumah aja deh tuh. Kan ada kelunan 6 singkong, kasih singkong lama kiai biar barokah. Ya baik deh, dia bawa singkong ke rumah kiai. Kata kiainya, Masya Allah, saya kira ente udah mati. Iya, karena jarang main. Masih hidup, alhamdulillah. Bayai Romo Yai masih hidup. Begitu, ya Allah, begitu. Akhirnya Romo Yai bilang sama dia waktu pamit sama bininya, ma ini Masya Allah, dulunya rajin di pondok, bantu-bantu, kasih sih apa ya? Ya yang ada apa? Ya yang ada kambing, ya kasih kambing nggak apa-apa biar subur. Kasih dia kambing, nih kambing biar subur, moga kamu ada rezekinya dari kambing ini, kamu urus saja. Dia tenteng dari Kiai dapat kambing. Ketemu temennya dari mana? Dari rumah guru. Emang juga bener juga kata Nabi, silaturahim itu meluaskan rezeki, manjangin umur. Soan rumah guru, alhamdulillah dapat kambing. Emang lu bawa apa? Singkong. Oh, singkong dapat kambing. Iya baik. Saya juga emang lama juga nggak sowan ke rumah Yai. Maka dia akhirnya bawa kambing dua bawa kambing tenteng ke rumah Yai. Kata Bu Nyai, emang juga kalau sedekah ada, iya Allah ganti, sedekah kambing 1 dapat 2 baru sehari. Emang juga begitu. Bersyukur tuh, begitu berkat sedekah begitu. Akhirnya, duh, lo lama gua kira mati ya, makin enggak Yai, maafi, sibuk banget. Begitu lagi kasagosok nih sekarang, saya alhamdulillah Yai udah daftar. Begitu kata dia, ya udah kata Kiai, kasihlah hadiah. Itu dia apa ya, yang ada singkong, maka dikasih singkong sama Bu Nyai. Kata dia, daya
Gua ngasih kambing 2 dapat singkong. Emang juga lu mengiri, enggak tulus. Kalau dia mau tulus ngebawanya, maka dapatnya besar. Jadi ini mau karena kagak ikhlas, pengen dapat ganti, sebab lu pikirannya lagi singkong dapat kambing 2, paling nggak dapat sapi, kan begitu lu pikirannya. Karena lu pikirannya salah, akhirnya dapatnya singkong. Oh nanda, syukuri aja. Begitu salah niat. Ada ganti yang lebih besar dalam setiap musibah yang menimpa kita. Mana lagi nikmat yang lebih besar daripada manfaat yang timbul daripada musibah, ganjaran besar yang disediakan oleh Allah, ganti yang istimewa pada akhir kemudiannya. Ini kan nikmat besar. Agar supaya mudah, kata Imam Ghazali, saya berikan ilustrasi, contoh. Itu memberikan contoh tuh biar paham. Begitu, memberikan contoh. Kita sakit, dikasih obat pel, pahit banget. Apel tuh kita nggak mau minumnya, mana gede, udah pasti pahit. Begitu, mana kita kudu disuntik, suntiklah kan ditusuk jarum, sakit. Tapi sakitnya dengan minum obat, sakitnya disuntik, ini akan membawa pada sehat, membawa pada enak badan. Habis dibekam enak, habis diurut enak. Maka orang tukang ngurut atau dokter yang nyakiti kita, begitu tuh, yang nyakiti kita sebetulnya bukan nyakiti kita, tapi ngasih nikmat kepada kita. Karena ujungnya dari diobati yang sakit ini jadi sembuh. Begitulah ujian yang menimpa kepada kita. Yakini habis diuji ini tahan aja dulu bentar. Ntar juga kalau udah sembuh enak. Meski secara lahiriah enggak suka kita disuntik, enggak suka kita dibekam, karena ditusuk-tusuk kita punya badan. Tabiat mengingkari itu. Dicubit sama Tuhan dengan ujian, sakit secara tabiat. Nafsu enggak mau, tapi secara jiwa sadar yang nyubit adalah Allah, yang nusuk bukan musuh ini dokter, kita bakal muji. Ama yang nusuk luar biasa tuh dokter, hebat banget. Sampai kita rekomendasikan teman kita, lu kalau sakit ke dia aja. Saking apa? Saking kita mengenal manfaat. Meski waktu ditusuk-tusuk kita menjerit, tapi ujungnya enak. Bahkan kita memuji-muji bisa berbuat baik. Terima kasih banyak dengan harta kita kasih karena udah diurusin sama dia. Begitulah kita sama Allah. Manakala kita disuntik oleh Allah, manakala kita dikasih obat oleh Allah yang namanya musibah dan ujian, tahan aja, telan saja, hadapi saja. Pada akhirnya di dalamnya ada nikmat yang amat sangat sempurna, ada anugerah yang sangat jelas. Meski nampaknya ini menyakitkan kita, ini mengganggu kita, pada akhirnya kita bakal berterima kasih besar. Makasih ya Allah, berkat ujian yang kau timpakan saya bisa menjadi orang yang tegar. Kalau nggak ada musibah yang kau berikan, saya nggak bisa mencapai daripada level ini ya Rabb. Alhamdulillah,
ujian demi ujian yang kau timpakan kepada saya mendatangkan begitu banyak hikmah ternyata. Makasih ya Allah, kau telah memberikan ujian kepada saya. Kalaulah kau tak beri ujian kepada saya nggak bisa mencapai derajat level kelas ini ya Rabb. Pada akhirnya kamu bakal begitu. Karena itu apa saja yang dilakukan oleh Allah tak pantas kamu keluhkan, sebab di dalamnya ada nikmat dan nikmat besar yang perlu disyukuri oleh kita bersama. Seginilah bacaan kita yang tadi kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah. Ini orang tua kita, ada amal jariah dari ayah wajib beserta saudara-saudara beliau, hamba-hamba Allah, sebanyak 5 juta rupiah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terima infak dan sedekah jariahnya ini. Allah ganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, disehatkan zahir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya, dikabul hajat dunia hajat akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ganjaran pahalanya untuk almarhum almarhumah yang beliau semua niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya. Amin.